Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melva Silvira dari kelompok 6 dengan NIM 2030308005. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen kita dan juga teman-teman sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi mengenai kewajiban dakwah dalam Al-Quran. Nah, pada presentasi kali ini saya mengangkat menjelaskan 3 poin mengenai kewajiban dakwah dalam Al-Quran ini. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah dalil Al-Quran tentang dakwah, kewajiban dakwah. Yang kedua itu dakwah merupakan kewajiban, dan yang terakhir itu dakwah merupakan ibadah. Sebelum memasuki kepada poin yang pertama mengenai dalil Al-Quran tentang kewajiban dakwah, sebenarnya keinginan melaksanakan dakwah itu bukan hanya sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab seorang muslim terhadap agamanya. Lebih jauh lagi merupakan konsekuensi dari pemahaman terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam ayat suci yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian pentingnya dakwah sehingga menjadikan tugas ini sebagai kewajiban seorang muslim dengan menggunakan keanekaragaman kata yang memiliki kedekatan makna seperti kata-kata anida, tablik, nasihat, tarbiyah, taklim, iklan, amar ma'ruf, nahi mungkar, tabsyir, dan tanzir. Agaknya penggunaan kata yang relatif banyak dalam penyebutan dakwah ini sebagai salah satu indikasi kesempurnaan dan kemujizatan Al-Quran dan kekayaan khazanah bahasa Arab serta pentingnya dakwah dalam pandangan Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada dalil Al-Quran tentang kewajiban dakwah. Yang pertama itu adalah surah Ali Imran ayat 104 seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada lagi dalil di surah yang sama, Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Nah, surah yang tadi itu mungkin beberapa dari dalil yang tentang kewajiban dakwah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, itu adalah dakwah merupakan kewajiban. Terkait dengan dakwah sebagai suatu kewajiban, terdapat beberapa pendapat tentang apakah kewajiban tersebut sifatnya fardu ain atau fardu kifayah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap surah Ali Imran ayat 104 tadi. Salah satu pendapat mengatakan bahwa hendaklah dalam suatu komunitas masyarakat muslim wajib terdapat suatu kelompok yang bertugas untuk konsen mengawasi
dan yang dibenarkan oleh sistem Islam untuk mengatur dan mengontrol semua situasi, sikap, dan gerakan. Jadi harus ada golongan orang lain yang mengajak orang lain lagi untuk melakukan kebaikan dan melarang keburukan. Selain itu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah agar dalam komunitas Islam terdapat segolongan umat yang menangani urusan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun hal tersebut menjadi kewajiban setiap muslim. Pendapat ini dikuatkannya dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah dilakukan dengan lidahnya, dan jika tidak mampu juga hendaklah dilakukan dengan hatinya. Dan ingatlah, ini adalah tingkat iman terlemah. Nah, dalam ayat dakwah, dalam ayat ini, ayat Al-Imran ayat 104 tadi, itu merupakan suatu aktivitas seluruh umat, perintah untuk menegakkan kebaikan dan menentang ketidakadilan. Dan surah ini mengartikulasikan makna dakwah sebagai padanan bagi umat dan sinonim bagi kebajikan, keadilan, kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, dakwah berarti sama dengan syariat atau hukum Allah. Kemudian kita masuk ke poin yang 3, itulah dakwah merupakan ibadah. Nah, merujuk pada hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi nilainya sedikit pun. Hadis ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang menyeru orang lain melakukan suatu kebaikan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pahala, maka orang yang mengajak tersebut akan mendapatkan nilai pahala yang sama dari orang yang mengikutinya. Itu merupakan suatu apresiasi dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang senantiasa mengajak manusia lain untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Di sini Rasulullah ingin memotivasi umat Islam agar berlomba melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Merujuk kepada definisi dakwah, maka sungguhnya intinya adalah menganjurkan manusia agar senantiasa menyeru orang-orang di sekitarnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Jika demikian halnya, maka sesungguhnya dalam hidup seorang muslim, sesungguhnya dia sedang menanam nilai-nilai pahala yang akan terus bertambah nilainya jika seruannya tersebut diindahkan dan dilaksanakan oleh orang lain. Islam adalah agama yang menghargai usaha pemeluknya, meskipun dalam kualitas dan kuantitas yang kecil. Manusia akan diberikan ganjaran pahala ataupun dosa dari setiap perbuatan yang dia kerjakan. Allah menyatakan dalam akhir surah Al-Baqarah bahwa dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan manusia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, sebaliknya akan mendapatkan siksa dari setiap kejahatan yang dia kerjakan. Jika demikian halnya, maka apapun pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah, termasuk melaksanakan dakwah. Apalagi tugas ini menurut sebagian mufassir merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, maka sehingga nilai pahalanya akan semakin tinggi. Apalagi hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa seorang muslim yang mengajak muslim lainnya melakukan suatu kebajikan, maka dia akan mendapatkan nilai kebaikan yang sama dengan orang yang diajak tanpa dikurangi sedikit pun. Jika kebaikan tersebut dilakukan oleh banyak orang, maka nilai pahala dari mereka juga akan terus berkelanjutan sampai kepada orang yang mengajar, mendidik, membimbing, dan menyuruh mereka melakukan kebaikan tersebut. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman memahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.